Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada saya sendiri, Roby Gustian, ada Kang Andika, ada Kang Akbar, dan ada, Kang Ramdan. Di sini kami akan menjelaskan, terkait, tugas UAS Cloud Computing, yaitu Break a Monolith Application into Microservice, with AWS Copilot, AWS ECS, Docker, and AWS Fargate. Nanti di penjelasannya tuh kita mulai dari setup-nya dulu, bagaimana cara setup-nya, lalu nanti kita, bagaimana cara deploy monolith, aplikasi monolithnya, bagaimana, mem-breakdown, monolith itu menjadi suatu microservice dan bagaimana cara mendeploy, microservice-nya. Nah, nanti kita akan, memberikan penjelasan, masing-masing orang akan memberikan penjelasan per, bagiannya masing-masing. Silakan mengikuti, videonya. Kita akan mencoba untuk mempresentasikan tentang bagaimana membuat monolithic application into microservices with AWS, Copilot, Amazon ECS 2, Docker, dan AWS Variegated. Nah, di sini kami akan menggunakan project monolithic yang telah disediakan oleh AWS. Di sini ada monolithic AWS berisi modul user, model threads, dan modul post. Lalu yang akan dimicroservice-kan oleh model monolithic ini menjadi 3 service, yaitu service user, service thread, dan service post. Itu selanjutnya tahap awal yang harus dilakukan yaitu kita harus melakukan instalasi AWS CLI, install AWS Copilot, dan install Docker. Dikarenakan di lokal terinstall AWS CLI, kami hanya akan menyampaikan bagaimana instalasi yang akan dilakukan sebelumnya. Nah, ketika dibuka di websitenya itu, kami menginstal AWS CLI-nya itu pada komputer dengan sistem operasi Linux. Nah, di sini kami akan menjalankan perintah curl jika sudah di-download file zip, lalu kita akan mengunzip atau membuka file zip tersebut. Lalu setelah itu kami akan melakukan instalasi dengan menggunakan perintah sudo /aws /install. Setelah kita melakukan instalasi AWS CLI itu, nah di sini kita akan memerlukan akun AWS yang aktif. Akun AWS yang aktif itu nantinya kita akan gunakan untuk mendeploy seluruh komponen. Kita harus setup AWS CLI. Setup AWS CLI ini berupa melakukan credential information for programming access. Nah, di sini diperlukan pada nantinya si AWS Copilot itu telah terinstall dan siap digunakan, maka seluruh deploy service-nya akan bisa langsung di-deploy ke akun AWS yang kita telah buat. Lalu di sini untuk melakukan konfigurasi kami menggunakan yang short-term credential. Ya, contohnya ada di bawah. Di sini kita hanya akan melakukan perintah AWS configure. Nanti kita akan ditanya AWS access key ID, secret key access key, default records name, dan default output format. Nah, lalu selanjutnya si configure untuk di Docker. Yang pertama kita harus menjalankan atau menginstal Git Docker. Kita ke Get Docker, Docker Engine, lalu
ke-install ke Debian. Ketika kita melakukan instalasi yang diperintahkan di dokumentasi, maka Docker tersebut akan terinstall. Tahap selanjutnya yaitu mari kita coba setup. Di sini juga sama. Di sini AWS konfigurasi AWS CLI. Lalu di sini untuk melakukan projectnya itu kita akan file project yang telah disediakan oleh AWS. Kita buka saja ke GitHub-nya. Nah, ini merupakan project yang sudah disediakan oleh AWS. Kita clone aja. Kopikan URL-nya, git clone, dan paste link yang telah di copy. Nah, ini yang perintah kami jalankan. Ini merupakan project yang kita jalankan. Nah, dikarenakan di sini sudah ada, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan project tersebut. Kita akan masuk ke step kedua, yaitu mengkontainerisasi dan mendeploy aplikasi monolith yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini alurnya ya yang akan kita lakukan. Tadi kita sudah menginstal aplikasi monolithnya, lalu kita udah terpasang di lokal. Nanti kita akan konfigurasi dockernya beserta docker tagnya juga, kontainernya gitu ya. Nah, nanti jika sudah, alur berikutnya adalah kita akan melakukan push terhadap Amazon ECR. Nah, ntar dari Amazon ECR itu akan lanjut lagi ke Amazon ECS. Nah, seperti itu alurnya. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan adalah create AWS Copilot application. Untuk komennya sendiri itu sudah tersedia, kita tinggal copy dan pakai. Tapi kita juga harus perhatikan lokasi directory yang kita gunakan, dimana direktorinya itu harus sesuai ya dengan lokasi dimana kita menyimpan projectnya. Nah, mari kita coba. Kita masuk dulu ke directory projectnya. Nah, kalau sudah kita paste. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memberi nama aplikasi kita. Kalau di tutorialnya sih kita harus memberi namanya itu API ya. Cuman karena itu sudah dipakai oleh kita sebelumnya, maka kita akan ganti dengan nama lain, mungkin API v2 gitu. Agar beda aja, karena kebetulan nama API sudah dipakai. Nah, kalau sudah kita enter dan kita tunggu ya prosesnya. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai ya untuk pembuatan aplikasinya. Kalau kita lihat di projectnya, kita bisa lihat ya hasil dari komen tadi, itu membuat file copilot yang isinya tuh nama aplikasi kita gitu ya, sesuai, yaitu API v2. Nah, selanjutnya kita akan membuat environment. Untuk komennya sudah tersedia di tutorialnya, yaitu copilot env init. Nah, kita tinggal jalankan. Nah, di sini untuk penamaan environmentnya kita samakan saja dengan nama aplikasi ya, yang tadi sudah kita buat, yaitu API v2. Lalu kita enter. Dan di sini with environment used to create API v2 kita pakai profile default, dan kemudian kita pilih yes, use default saja. Nah, terus kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Lalu kalau kita lihat di dalam projectnya, maka kita bisa melihat file baru terbuat ya, yaitu manifest.yml. Nah, ini file hasil dari komen yang tadi kita lakukan.
tahapan selanjutnya adalah kita harus mendeploy environment yang barusan kita buat. Untuk komennya itu kita bisa copy ya dari tutorial, yaitu copilot env deploy strip name dan nama environment yang tadi kita deklarasikan, yaitu API v2. Kalau sudah enter, oke, tahapan deployment environment sudah kita lakukan. Maka tahap selanjutnya adalah kita akan membuat service di project monolith yang akan kita gunakannya. Tahap pertama yang kita lakukan adalah menjalankan command copilot svc init. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan untuk service type-nya. Kita pilih load balance web service supaya service kita nanti bisa diakses secara publik. Nah, kemudian kita harus memberi nama service-nya. Kita akan beri nama service-nya adalah monolith. Lalu di sini kita diminta untuk memilih Docker file yang akan digunakan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua pilihan. Kita akan pilih custom path. Nah, selanjutnya kita akan disuruh memasukkan path dari lokasi Docker file. Kalau kita lihat di projectnya, lokasi Docker file itu ada di dalam root folder. Kemudian ada folder to containerize, lalu masuk ke folder service, masuk ke folder API, dan baru ke file dockernya. Nah, sehingga file path-nya itu akan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita enter dan tunggu prosesnya. Nah, jika sudah selesai, tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan deploy aplikasi monolith yang sudah kita build ini ke AWS. Untuk command deploy-nya sendiri itu kita bisa copy di dalam tutorial AWS-nya. Command-nya itu adalah copilot svc deploy strip name monolith. Lalu kita enter dan tunggu sampai deploy-nya selesai. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada proses build untuk membuat file program kita ini menjadi sebuah Docker image, ya. Di mana Docker image inilah yang akan dipush ke registry gitu. Nah, lalu sisanya ini kita tinggal tunggu saja keseluruhan proses deploy ini selesai sampai nanti bisa diakses secara publik. Nah, karena kayaknya waktu deploy ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, mungkin beberapa menit. Jadi kita skip aja videonya sampai proses deploy-nya selesai. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat proses deploy-nya sudah selesai. Dan kalau kita lihat output di paling bawah itu hasil dari deploy itu memberikan suatu URL di mana kita bisa mengakses project monolith yang tadi kita deploy itu secara public gitu ya. Jadi URL itu kita bisa coba copy dan paste aja di browser untuk mencoba mengakses apakah service-nya atau project-nya itu bekerja gitu ya. Nah, ini kita paste, kita coba. Nah, ternyata bisa dibuka, dimana dia menampilkan halaman dengan tulisan ready to receive request gitu. Nah, kita akan coba endpoint lainnya, dimana ini untuk menampilkan API users dengan ID 3. Nah, datanya juga muncul. Lalu kita juga akan coba endpoint lain, yaitu service thread atau API thread dengan ID 2. Nah, bisa muncul ya, datanya juga sama. Kita coba endpoint lain lagi, yaitu menampilkan seluruh post.
Nah, datanya juga muncul di endpoint ini, dan satu endpoint terakhir kita akan coba API slash post slash inread dengan ID 1. Nah, oke. Kalau kita lihat berarti proses deploy monolith ke AWS ini sudah berhasil. Kita sudah bisa akses. Semua endpointnya juga bekerja dengan baik. Lalu ke tahap yang selanjutnya itu kita akan melakukan membreakdown aplikasi monolitik tadi ke dalam microservices. Nah, sebentar, saya akan melakukan pemaparan secara singkat lagi. Nah, di sini yang tadi itu asalnya arsitekturnya itu seperti ini. Klien ada satu load balancer, lalu dia memanggil satu mesin, satu kontainer monolitik tadi yang dimana dalamnya itu terdapat modul user terus dan post. Lalu ketika di breakdown menjadi monolitik, dia akan menjadi seperti ini. Klien load balancer ini, dan itu si URL-nya itu kemana? Kalau misalkan page-nya itu IP user, dia akan ke service user. Kalau page-nya itu dia IP trace, dia akan ke service trace. Lalu begitu juga dengan page API post, dia akan memanggil ke service post. Di sini bedanya. Oke. Nah, di sini juga fungsi dari monolitik itu ternyata banyak juga ya manfaatnya. Yang pertama itu mengisolasi jika terjadi error. Nah, di sini ketika salah satu modulnya error, maka dia tidak akan mempengaruhi error ke modul yang lainnya. Karena dari segi kode juga sudah terpisah berdasarkan modulnya masing-masing. Lalu di sini juga mengisolasi tingkat keamanan ya. Nah, di sini juga karena di sini codingannya sudah masing-masing, maka tingkat keamanannya juga sudah terbagi masing-masing. Lalu manfaatnya itu ketika ada seorang yang memiliki niat jahat, ketika menyerang ini service threads misalkan, nah dia tidak akan mampu membuka fungsional-fungsional yang lain seperti fungsional dengan mengakses resource user atau mengakses resource post. Nah, disitulah keunggulan dari microservices ini. Lalu dia juga melakukan independent scaling. Nah, di sini ketika dia telah melakukan services tadi, nah independent scaling itu dia akan melakukan scalability secara horizontal maupun vertikal berdasarkan beban dari masing-masing service yang diterimanya. Ketika beban user telah mencapai batas maksimum, nah dia akan melakukan vertical scaling atau horizontal scaling agar si layanannya tetap selalu ada. Dan begitu juga dengan service-service kedua service ini terus dan postnya. Nah, itu yang dimaksud dengan independent scaling. Lalu kelebihan dari pemecahan microservices ini, pemecahan berdasarkan modul-modul service ini, apalagi ya? Nah, development velocity. Nah, ini ketika ada pengembangan berikutnya, misalkan ada pengembangan fitur di modul user atau trace atau post, nah dia itu tidak akan berdampak, si codingan errornya itu tidak akan berdampak ke modul-modul yang lainnya karena telah terisolasi berdasarkan servisnya. Dan pengembangan modulnya pun menjadi lebih mudah, pengembangan fiturnya. Apalagi mungkin langsung saja ke konfigurasinya. Dan di sini implementasinya itu kita akan membuat service post terlebih dahulu. Oke, dan sudah ada command line. Di command line-nya kita akan menjalankan kemudian seperti ini. Copilot SVC ini API V2, nama aplikasinya yang telah kita buat tadi dalam memin Docker file. Nah, ini ada lokasi Docker file-nya itu kita menggunakan yang microservices service post Docker file. Nah, jika di peletakannya itu ada di sini, service microservice service post Docker file. Nah, di sini. Nah, di sini itu Docker file untuk membuat service post. Oke, apa lagi? Lalu kita akan memberikan nama service-nya itu post ya. Ini
Lalu di sini pemilihan tipe service. Nah, tipe servisnya di sini kita akan menggunakan load balancer web service, yang mana agar ketika si service tadi dia akan dapat langsung di secara publik. Oke, di sini kita langsung saja tekan enter ya. Nah, di sini service postnya telah terbuat. Lalu selanjutnya kita juga akan membuat service grid. Oke, langsung saja. Oke, ada kesalahan. Nah, di sini plus APV 2 ya, karena sesuai dengan nama copilot application-nya. Oke, telah selesai untuk service grid. Lalu selanjutnya itu service user. Kalau dilihat itu konfigurasi pembuatan servisnya itu sama ya. Yang membedakan itu hanya nama application-nya, application copilotnya. Dan di awal kita APV 2, APV 2. Oke, service usernya sudah terbuat. Nah, di sini ketika di codingannya itu di folder copilotnya, dia akan membuat folder post, grid, dan user dari perintah yang tadi telah dijalankan. Lalu dibuat juga manifestnya. Nah, di sini kita akan mengedit sedikit file manifest ini. Lalu edit path manifest for service. Nah, di sini kita akan menambahkan path API. API jawabannya harus jawab dengan API. Coba tambahan di manifest postnya kita tambah slash API post API slash post, lalu simpan, lalu ditambahkan juga di service street. Oke, lalu di service usernya juga kita tambahkan juga. Oke, setelah itu ini ditambahkan, lalu kita mendeploy service-service yang telah dibuat tadi. Oke, selanjutnya itu kita deploy services. Oke, untuk mendeploy services itu pertama kita akan mendeploy service post. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah copilot svc deploy post. Tunggu deploymentnya hingga selesai. Nah, kalau di sini kalau kita lihat itu proses deploymentnya itu ada proses pembuatan ini docker image ya, docker image dan serta teksnya. Ini docker image-nya, teksnya itu latest. Lalu setelah dibuat dia di-push ke registry, ke AWS, Amazon ECR. Nah, di sini dia si image yang telah dibuat itu akan di-push ke AWS ECR, yang mana nantinya akan digunakan oleh Amazon ECS 2 si image yang tadi telah dibuat. Oke, kita tunggu saja proses deploymentnya. Nah, ini proses deployment service postnya telah selesai. Lalu dengan adanya pesan bahwa si service post itu dapat diakses dengan URL ini. Lalu kita langsung saja deploy terlebih dahulu service-service ke threads dan user. Langsung saja. Nah, di sini service dari listnya sudah terdeploy, sudah berhasil itu. Lalu selanjutnya itu kita akan mendeploy satu service terakhir, yaitu service user. Nah, di sini service user dalam proses deployment.
Lalu proses deployment untuk service user telah berhasil. Lalu yang selanjutnya harus kita lakukan itu untuk menjalankan ini, kalau di sini kita harus men-shutdown dulu service monolitiknya. Coba dulu. Oke, kita coba shutdown dulu aplikasi monolitik yang telah dibuat tadi, service-nya. Kita harus menghapus service monolitik delete-nya itu dengan perintah in copilot svc delete minimum dan monolith. Karena kalau di sini dilihat itu untuk mengaksesnya itu dia ke URL yang sama ya dengan yang monolitik tadi. Kita coba dulu hapus service-nya. Tunggu beberapa menit juga. Nah, di sini service dari monolithnya itu sudah terhapus ya. Sekarang tinggal kita coba akses service-service dari microservices tadi, dari ketiga service tadi. Di sini kita pastikan dulu bahwa si monolithnya itu sudah tidak dapat diakses. Nah, di sini menunjukkan bahwa si service monolithnya itu sudah tidak dapat diakses karena tadi servicenya sudah dihapus. Lalu ketika kita melakukan akses salah satu service, di sini misalkan itu user, service user dulu, IP users. Nah, nanti dia akan memunculkan respon seperti ini. Coba lagi ya, kita yang baru untuk memastikan bahwa memang benar-benar jalan. Nah, di sini sudah jalan ya. Service monolithnya sudah di shutdown, sudah dimatikan, servicenya sudah dihapus. Lalu ketiga microservices tadi telah diaktifkan. Lalu kita coba lagi endpoint yang lain. Coba kita munculkan data user dengan ID 3. Nah, di sini ID 3, user dengan ID 3 sudah berhasil terakses. Lalu kita akses dengan service tree. Oke. Service tree. Nah, di sini service tree-nya juga sudah dapat diakses dengan ketika kita mengakses active trees, dia menunjukkan seluruh data trees-nya. Ketika akses trees dengan ID 2, dia juga harusnya sudah dapat muncul juga. Oke, ketika yang selanjutnya itu service post. Nah, service post ini kita coba akses seluruh datanya. Nah, dia juga sudah muncul ya datanya. Sudah muncul, lalu kita akses endpoint pada service post yang lain. Coba kita akses. Nah, dia juga berhasil merespon dan menampilkan data. Oke. Dengan melakukan verifikasi dan pengetesan seperti ini, kita dapat menyebutkan bahwa proses pembuatan service, ketiga service ini, yaitu terdiri dari service read, service post, dan service user, berhasil dibuat, dan proses deployment dari ketiga service-service masing-masing itu juga telah berhasil dan dapat diakses sebagaimana mestinya. Dengan ini proses breakdown aplikasi monolitik ke aplikasi microservices dengan membaginya menjadi 3 service, yaitu ada service post, service read, dan service user telah berhasil dilakukan dan telah berhasil diakses. Nah, untuk proses breakdown dari monolitik ke microservices sudah berhasil dilakukan. Nah, lalu langkah yang terakhirnya itu kita akan melakukan clean up.
Jadi clean up ini merupakan proses penghapusan semua service atau infrastruktur yang telah dibuatkan oleh Copilot tadi. Nah, di sini juga dikarenakan untuk pembuatan monolitik ketiga service tadi sudah selesai. Nah, kita dapat melakukan penghapusan service dan deployment yang ada di Copilot. Nah, ini proses penginstalannya mungkin kurang dari 10 menit. Ini sudah sampai selesai. Dan dua yang tadi, setelah service yang tadi pause, jadi telah berhasil dihapus ya. Yuk kita coba akses ya, kita akses lagi yang tadi ya, sudah tidak ada, sudah tidak dapat diakses. Lalu kita ganti coba jadi pause. Nah, sudah tidak dapat diakses juga. Yang terakhir itu service. Nah, ini juga tidak bisa diakses. Ini proses dari penghapusan service telah berhasil dilakukan. Oke. Mungkin itu serangkaian langkah-langkah dari setup, kontainerisasi monoliti, lalu pemecahan yang services dari microservices, dan melakukan clean up juga. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.